pagi guys, ini gue jam 5.15 mau OTW ke tempat Merapi yang buat melihat sunrise di pagi hari itu loh. Apa-apa. Ini apa namanya? Morning lavatur. Morning cool. Itu Gunung Merapinya. Belum nampak. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Oh itu di situ tuh Merapi. Ini di Kali Adem Bangker. Gimana rasanya pagi-pagi naik jeep ke Gunung Merapi? Mantap, harus cobain. Kalau mau naik jeep, hubungin Bapak Yafet. Iya. Bagus, promosinya bagus. Si tukang jualan. Tukang masak. Itu gak bakal. Lihat di TV kelihatan nggak sih? Ya, udah situ. Itu ada perumahan, warga, Bandara kelihatan di situ. Ya, gitulah ya. Di mana kita sekarang? Kita lihat bunker. Asap itu keluar. Oh iya, nggak tahu. Itunya keluar tuh. Iya, pilih aja. Pas itu lagi erupsi gunung. Tempat perlindungan dari awan panas. Dan Kali Adem itu nama sebuah desa. Jadi di bawah Sabar ada warung-warung. Di bawahnya lagi itu banyak desa Kali Adem. Kami desa Kali Adem. Itu dibuat tahun 2001, resminya tahun 2005. Nah, setelah 2005 diresmikan 2006 itu terjadi erupsi. Ada 2 relawan yang menyelamatkan warga udah turun semua. Dia suruh turun masuk ke dalam bunker. Tujuannya untuk berlindung. Nah, tiba-tiba erupsi itu turun bukan hanya awan panas, berikut dengan laharnya ya. Jadi pas beberapa hari ini evakuasi pakai alat berat dan dua ada meninggal yang dua. Yang satu dekat pintu nomor 2, yang satu di kamar mandi. Tujuannya untuk berendam, untuk biar dingin. Sebenarnya kalau dari awan panas itu aman karena hanya lewat. Tapi kalau lahar ini yang kita ejek ini tidak, ini asli lahar. Jadi yang berhenti dari sini dalam seperti di oven. Setelah kejadian itu akhirnya nggak boleh digunakan lagi. Tapi yang 2010 itu tutupan lagi besar yang tanggal 5 November ini tertimbun lagi. Nanti kalau nanti mbak-mbak sama semua masuk bisa lihat di dalam ada bekas lahar. Tapi nggak semua penuh ya, jadi semuanya udah dibersihkan, pinggirnya masih sisa sedikit. Buat wisatawan kalau masuk biar tahu pernah tertimbun lagi. Nah, sekarang mbak udah nggak boleh digunakan lagi. Kalau yang sebelah timur itu kita ada namanya Sungai Gendol atau Kali Gendol. Itu adalah sungai untuk aliran utama dari lahar panas. Jadi itu kita ada 3 sungai, Gendol, Kali Kuning, dan Kali Lepas. Jadi waktu 2010 Kali Gendol itu penuh, akhirnya masuklah ke sungai yang lain juga. Yang lain juga penuh. Waktu 2010 itu semua penuh. Makanya banyak desa yang hancur di sana. Terutama yang untuk deretan sejajar dengan Kali Gendol. Ya, karena Kali Gendol yang masuk itu lahar panas. Kalau Kali Kuning dan Kali Lepas itu lahar dingin. Lahar dingin juga bahaya. Bahayanya kan ada rumah yang dekat pinggir kali. Itu terus tergerus dengan lahar dingin kan habis, akhirnya ambrol rumahnya. Tapi nggak begitu banyak seperti lahar panas. Ya kurang lebih seperti itu ya penjelasan. Tapi Kali Ademnya ini biasanya masih ada. Kalau desa udah habis semua. Oh, udah nggak ada lagi. Semua warganya udah direlokasi, direlokasi bawah di tempat relokasi dari pemerintah. Itu ke Merapi. Jadi untuk desa Kali Adem, Jambu itu habis. Nah, kalau untuk Kopeng nggak semua. Kopeng itu ada beberapa yang habis. Jadi kan misalnya itu habis karena ya misalkan yang utara habis, yang selatan dikitnya aman, selatannya lagi habis karena kan ngikutin arah angin. Ini apa? Awan panas ya. Gini kayak ular jalannya. Jadi nggak semua habis kalau untuk yang Kopeng. Kalau yang Jambu sama Kali Adem itu habis semua rata dan ada rumah. Kalau sekarang ada rumah itu bangunan baru semua. Jadi itu udah nggak boleh sebenarnya digunakan. Kalau pemerintah udah saranin nggak boleh digunakan, itu udah zona merah. Karena zona merahnya batasnya sampai ke Jambu. Ini kan cuma di sini yang zona merah. Ini sama Mbak Marijan. Sekarang Jambu, Petung sudah zona merah. Keping itu udah pernah ada dampak erupsi 2010.
Jadi kalau udah agak siang boleh masuk ke bunker. Jadi bunker itu ada 3 ruangan ya. Ruang utamanya sampai 9, bisa muat sekitar 40-50 orang. Ruangan yang kedua itu ruang mandi, yang ketiganya itu ruang peralatan. Jadi gimana Gede juga ya ternyata. Iya, nanti kita bisa masuk ke dalam bisa lihat. Cuma yang mungkin agak pengap di dalam karena nggak ada jendela. Oh iya. Kasih ya Pak. Iya. Pokoknya. Kita lagi di bunker di mana pas 2006 terjadi awan panas dan disertai lava panas. Akhirnya ada 2 orang yang jadi pahlawan membawa orang-orang kampung Kaliadem dan sekitarnya untuk evakuasi. Tapi dia 2 orang itu dia bukan bersembunyi ya, tapi lebih menyelamatkan diri ke bunker ini. Gitu ya. Ternyata kalau hawa panasnya bisa dilewatin, tapi laharnya panasnya itu masuk ke dalam bunker ini. Jadi 2 pahlawan itu gugur. Yang satu di pintu utama, yang satu di pintu kamar mandi. Saat mungkin dia mau menetralisir untuk panasnya itu. Terus ternyata 2 kali kan di 2010 terjadi lagi, erupsi lagi, tapi ini akhirnya semua ketutup. Di bunker ini semua ketutup. Jadi gimana masuk bunker? Sempit banget, terus Seru kan tapi? Seru kan? seru banget. Ada pengalaman baru. Susah amat ya. Kita udah selesai, mau ke sisa hartaku, tapi di situ lebih bagus. Coba. Oke, Coba, mobil F masuk loh, Be. Lu mau bawa semuanya ke sini? Iya sih ke Gunung Merapi. Gunung Merapi. Oh iya bisa. Cuan. Emang temen gue jual sejati. Tapi penginapannya di mana? Di kisos kita ya. Makannya udah, makan 15.000. Sadar. 1 meter itu semana sih? Segini kan? Segini kan? Tangan gue. Ya, tangan ini segini. Iya. Itu mau buat apa? Minimal berapa ya kalau buat rumah? Udah tabung nop berapa ribu? Berapa ratus ribu? 100 meter apa bisa? Yang bunyi-bunyi? Burung lah. Kita mau ke sisa hartaku. See you. Bagus tuh di situ. Tuh, berani nggak sih? Bukti dahsyatnya awan panas dibuktikan dengan beberapa alat dapur. Nanti masuk itu semua ada ya, dari perabotan rumah tangga, alat-alat rumah tangga, terus barang-barang yang terbakar karena lava ya. Yuk masuk kita.
Sama aja sih. Nih, Jadi kayak kemarin itu mereka-mereka yang tidak beruntung di Tugu. mereka yang tidak mau mengungsi. Ini Tugu loh. Iya, Tugu Yogyakarta. Waktu itu Kena juga ya? kena, cuman ini ya Abu-abunya kuasa doang ya? Tuhan ya, kuasa Tuhan. Enggak, ini betul-betul. Kalau waktu itu nggak hujan, sampai Yogyakarta itu eksodus. Mungkin. Jadi di kondisi hujan dia turunnya udah nggak begitu panas gitu. Cuma kalau nggak ada hujan nggak kena orang satu selesai. Nah itu ya. Nah, kita kembali ke Tuhan Maha Kuasa ya. Hanya sebatas di sini toh. Ini kalau waktu letusan itu kan lava-lava yang tadi cuma tampak sedikit-sedikit. Kalau pas ada gempa itu biasanya berlebihan gitu loh, lava pijarnya. Itu sama. Ya. Rekam. Terekam. Kalau itu memang seperti ini. Ini kalau itu yang naik, Video nih. naik ke Merapi nih. Oh, di Iya. atas Merapinya. Itu yang waktu itu ada yang orang yang jatuh dari Gunung Merapi. Pas naik. Pas naik dia jatuh. Iya. Nggak salah ke belakang situ deh. Pas sempat masuk berita kok. Ini ada tempat tapi nggak bisa sekarang nggak bisa dijangkau. Ini yang batu-batu gini. Bunker naik, terus ada tower pendeteksi Merapi. Itu udah ya kalau untuk wisata nggak bisa nih. Terlalu riskan. Nah ini jam 5 November hari Jumat itu ada jam 12 sampai 12/4 itu dibuktikan dengan beberapa puluh jam dinding yang halus di tembok-tembok orang-orang runtuh itu. Nah, ini itu kampung lumayan apa namanya ya? Lumayan kalau ukuran orang kampung udah dibilang menengah ke atas tuh. Rata-rata orang satu rumah tangga itu sapi itu bisa 25-30 ekor. Jadi mata pencarian orang sini itu sebenarnya pernah lembu perah. So ini setelah erupsi waktu kita di bunker itu nggak ada tumbuhan, tapi kan nggak banyak sekali. Berarti bunkernya ketutupan juga ya? Ketutup. So waktu itu Berarti ini bunker. bunker yang di bawah ya akhirnya merata terus dibikin lagi. Ini kan di sini. Jadi tumbuhan itu memang semua hancur sih. Di sampai kampung sini yang dinamakan wedus gembel itu sebenarnya ini loh apa Awan vulkanik. awan panas ini loh, bentuknya kan kayak kambing ini loh. Wedus kalau sini bilangnya wedus, jadi bulu-bulu domba gitu. Wedus gembel orang sini bilang berlebihan ini. Jadi yang bikin suasana di rumah siang-siang panas sekali itu. Sebenarnya dari ini juga, dari Merapi gitu. Ini odol Lapangnya. sikat usaha gigi. Dia dari sampai rumahnya. Rumah Iya. di sini berarti. Dari sini sampai Merapi kan lapang, ini jaraknya jauh loh. Oh, Itu kuliahnya berapa lama? 13 tahun akhirnya. 13 tahun. Dulu di 2015 setiap pengunjung itu kan bawa kayak tahu polybag. Polybag itu buat nanam pohon. Nah itu satu orang harus satu. Oh. Biasanya gitu. Nanti ditaruh di pos di atas sana ada. Jadi jangan hanya sebatas wisata, tapi kita ikut menanam namanya waktu Kembali, itu sejuta pohon gitu. Apapun bentuknya ya. Jadi kan nggak sama pohon-pohon itu asal waktu itu asal tanam. Pengunjung datang tanam gitu. 13 tahun lalu mulai 13 tahun berarti tumbuhan ini kira-kira 10-an tahun lalu ya 10-an tahun ini bunker tuh akhirnya mulai dibikin lagi gitu itu apa kita
tadi sempat masuk ke bunkernya nggak? Sempat. Masuk ya, jadi ada beberapa batu yang akhirnya menyerupai bambu itu. Iya, Itu iya. kalau dulu buka di 2006 itu kan pintu dua-duanya ditutup. Pintu yang tadi gerbang gede itu ditutup. Pas apa namanya? Pas dibikin lagi, kalau dilihat material itu masuk kayaknya nggak sebanyak itu gitu. Iya. Kadang-kadang misteri Merapi mulai ini dibikin kayak semacam bangku. Habis semua rasa di dada. Kamu sih di zaman sekarang nggak nemu yang namanya kaset pita ini. Tinggal ada lagi. Ada. Kalau zamannya Om itu masih kaset pita itu favorit. Sekarang zaman Android mana mungkin kamu punya kaset kotak ini. CD aja sekarang udah mulai buang-buang. Iya. Udah. Punya tapi fungsinya Udah nggak lagi ya. Ada sih. Itu HP ada tuh. mobil aja jarang pakai CD Pak. Itu sudah. HP. handphone. Ada kemajuan. Untuk buka di belakang itu sama yang di samping sana. Cuma lebih ada lembu terbakar, orang-orang yang terbakar gitu-gitu. Ya, ini kan lapang semua. Ini mereka yang tidak mau mengungsi. Tapi masih itu biasa tapi ya. Tetap aja kalau dalam posisi seperti itu. Kita ingat dari itu. Ingat kalau sebelum ledakan besar itu setiap 5 tahun pasti ada semacam ya gempa kecil gitu. Suara gemuruh Merapi itu sering. Setiap 5 tahun pasti ada gitu. Sekarang kan udah 2010, 2013 tahun setelah erupsi terbesar, ledakan terbesar sampai sekarang belum pernah ada lagi. Semoga nggak ada apa-apa. Amin. Itu kan seperti itu. Soalnya kalau waktu itu begitu ada sedikit gempa serak ya, artinya serak. Nggak ada asap, nggak ada apa hujan keluar. Karena Timbun gitu tutup ya, kayak tutup dia jalan keluarnya ya. Oke guys, segitu dulu aja cerita vlog hari ini. Banyak pengalaman menarik dan cerita baru dari orang-orang yang kita wawancarai. Sekarang gue mau lanjut tidur lagi karena emang kurang tidur sih, bangun pagi-pagi banget. Oke, I'll see you soon on the next video. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Bye bye guys. Mwah.